Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam acara podcast santri. Dalam kali ini kita mengambil tema Rihlah Qur'aniyah bersama tamu kita, saudara kita, kalau sekarang dipanggilnya Kang Kang Syamsuri Firdaus, Qari Internasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Kang Syamsuri? Alhamdulillah. Nanti kita akan banyak belajar dari jenengan. Kita bincang-bincang tentang Rihlah Qur'aniyah. Jadi perjalanan jenengan bersama Al-Quran, mulai sejak dari awal belajar ngaji sampai pada puncak atau sampai sekarang ketika menghafalkan Al-Quran. Mungkin bisa cerita sedikit tentang perjalanan awal mulai belajar mengaji Al-Quran di rumah itu nanti sampai pada belajar tilawah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang pertama yang saya harus ceritakan adalah kisah dari ibu saya. Ibu saya pernah bercerita seperti ini ke saya. Dulu pas ibu saya lagi mengandung saya, ibu saya sering mendengarkan Al-Quran dimanapun itu. Kalau ada suara Al-Quran di masjid, pasti sambil dengerin terus sambil berdoa. Kalaupun ada kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan ibu rumah tangga, mencuci, memasak dan lain-lain itu sambil dengerin Al-Quran, sambil dengerin murotal Al-Quran ataupun ngaji gitu. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak yang saya kandung ini nantinya menjadi seorang qori seperti ini gitu. Amin, kata ibu saya. Dan alhamdulillah setelah saya lahir tanggal 11 bulan April tahun 2000. Tahun 2000? Ya. Tahun 2000, berarti sekarang sudah 20 tahun. Alhamdulillah. Masih muda ternyata. Luar biasa. Dan saya lahir pas azan maghrib, pas muazin Allahu Akbar, saya lahir pas azan maghrib ya. Dan dari kecil itu saya mempunyai kegiatan yang dibilang langka gitu. Seperti apa misalkan? Soalnya pada masa kecil itu di saat saya bermain dengan teman-teman, dan saya itu asik dengan ngaji aja. Jadi yang seharusnya anak-anak kecil itu bermain, main leker, main apa gitu. Sambil nyanyi-nyanyi. Soal Syamsuri itu ngaji Quran. Sambil ngaji. Masya Allah. Dan saya kebiasaan saya tersebut tidak mengenal tempat dimanapun. Dimanapun. Jadi gak ada rasa malu untuk mengajar Quran ya. Mungkin kalau anak kecil atau kita di tempat-tempat yang bukan di masjid, yang bukan di musala, mungkin mau ngaji kan agak canggung gitu kan ya. Kalau jenengan udah biasa gitu ya. Bahkan sampai di toilet pun saya ngaji. Wah, sampai segitunya. Masya Allah. Sampai ditegur sama ibu, nggak boleh. Nggak boleh. Itu saking senangnya ya. Saking senangnya, saking terbiasanya. Sampai sebelum tidur dengerin ngaji. Alhamdulillah. Sampai orang tua saya tahu kalau saya mempunyai bakat di bidang tilawah. Orang tua saya langsung mengantarkan saya ke guru ngaji, Ustadz Syahrir. Alhamdulillah di kampung itu saya punya banyak guru, termasuk Ustadz Syahrir. Yang guru pertama saya itu namanya Ahmad Jafar. Ustadz Ahmad Jafar. Itu imam masjid di kampung saya. Dan juga itu saya belajar tentang mahfad hurufnya di situ. Ke beliau. Jadi sejak awal berarti belajar ke orang tua dulu sama ya. Awalnya ke orang tua, terutama ibu juga. Ke ayah. Karena yang paling mendorong saya untuk menjadi qori itu ayah. Ayah sebenarnya ya. Karena ayah saya itu punya motivasi. Dulu orang Bima itu pernah ada yang juara internasional tilawahnya. Tilawah. Terus lama gak ada gitu. Jadi beliau berharap ke jenengan itu. Alhamdulillah. Dan saya pindah terus ke guru ngaji ngaji lain. Namanya Ustazah Siti Nur Rashid itu. Yang mengajari saya lagu-lagunya, tajwid-tajwidnya gitu. Itu masih usia kira-kira berapa tahun itu mulai awal ke belajar tilawah? Awal saya belajar tilawah itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu kisaran umur 8 ya? Iya, 7 tahun. 7 tahunan. 6 tahun.
6 tahun malah. Itu udah mulai ke tilawah. Iya. Karena saking kecil udah terbiasa ngaji ya. Sehingga umur 6 tahun itu kalau usia saya mungkin teman-teman dulu itu 6 tahun ya masih ini main layang-layang gitu. Ke sawah main lempar-lemparan tanah gitu kan. Jadi belum ada kepikiran belajar tilawah. Ngaji mungkin ketika sore di kampung kan di TPQ atau maghrib itu cuma sebatas itulah. Dan juga di kampung saya itu didorong dengan lingkungan para qori. Oh banyak memang ya. Di Bima itu kan kampung saya di Bima. Di Bima itu banyak qori-qori. Jadi itu satu kampung, bukan di kecamatan, bukan kampung, di kampungnya itu. memang ada perkumpulan gitu. Oh ada. Setiap qori di desa ini berkumpul terus ngaji bareng gitu. Dan saya terbawa lingkungan itu. Lingkungan akhirnya bisa gitu. Niruin qori-qori gitu. Awalnya ya sekadarnya aja gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dan di sana itu sebenarnya kalau untuk hafiz itu enggak terlalu banyak. Jarang berarti ya. Jarang. Mungkin satu kampung cuma berapa orang gitu. Kalau qori banyak, tapi kalau hafiz jarang. Iya. Berarti memang semacam pabrik di situ ya. Banyak mencetak para qori di situ berarti. Kayak setiap tahun itu di kampung saya itu ada haflah besar-besaran. Karena memang orang di sana itu asik dengan qori-qori. Haflah qori-qori internasional juga. Sering diundang qori-qori internasional. Hampir setiap qori Tahun internasional itu pernah ke sana. Pernah diundang ke Bima. Di kampung jenengan itu. Iya. Masya Allah. Mungkin juga dari barokahnya beliau-beliau juga mungkin ya. Alhamdulillah. Yang terpenting sih berbagi semangat kepada anak-anak sini. Yeah. Terus kemudian belajar ke siapa salah satu guru yang paling apa namanya ya? Yang paling membuat saya membentuk lah. Ya, yang paling berjasa besar lah. Bagi saya itu ya Ustazah Siti Nur Ar-Rasyid sama Ustaz Syahrir itu. Yang membimbing saya. Dan ketika saya mulai ikut MTQ itu, saya ikut MTQ kelas 5 SD itu. Itu tingkat anak berarti ya? Iya. Soalnya dulu kayak pernah sering denger ya. Waktu jenengan masih kecil itu sering denger surah Al-Kahfi mungkin ya. Al-Kahfi itu sama, mungkin saya juga masih kecil ketika itu, tapi sudah agak asing dengan suaranya jenengan itu kan. Alhamdulillah dipertemukan di podcast ini sekarang. Ini kenikmatan yang luar biasa ya. Jadi ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang bersama Al-Quran itu, wah sungguh nikmati itu kan. Itu mulai masuk ke dunia musabaqah kelas 6 SD. Ya, kelas 5 SD. Awalnya saya ikut cabang tilawah murotal. Tilawah murotal. Kan itu murotal kan biasanya datar gitu ya, pakai lagu-lagu. Gitu. Tapi anehnya pada saat itu saya bacanya dengan metode mujawad. Kayak Syekh Mahmud yang di murotal ini biasanya ini. Iya. Kalau Syekh Mahmud Al-Utsaimin kan murotal. Murotal, itu masih murotal. Iya, murotal. Kalau yang pakai lagu itu yang mujawad. Saya baca di Kulau Kanal Bahr. Coba sekarang kita pengen dengar. Oh iya. Lagi batuk. Maaf teman-teman. Nanti bisa lah nanti. Alhamdulillah. Tapi insya Allah saya akan coba bentar. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Itu bunyinya apa? Saya ikut murotal tapi mujawad. Akhirnya saya dapat jadwal. Yang seriusnya murotal itu ya biasa aja gitu. Tapi memang bidangnya saya itu di bidang tilawah mujawad itu. Akhirnya tahun depannya saya ikut lagi. Itu masih tingkat apa? Bima atau tingkat apa? Tingkat desa. Oh, desa pertama itu. Jadi benar-benar mulai dari awal ya. Dari awal. Tingkat RT dulu. Oh iya. Soalnya pada saat bulan Ramadan kan sering ada kegiatan-kegiatan di kampung itu ya. Di masjid itu. Karena setahun kemudian saya ikut lomba tilawah kelas 6 SD. Mulai saat itulah saya mulai juara, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional di Ambon 2012. Dan alhamdulillah ikut mewakili Indonesia
tahun 2012 juga di Singapura. Itu yang masih tingkat anak itu ya. Anak-anak. Terus MTQ tingkat ASEAN. Tingkat ASEAN juara 1 juga. Alhamdulillah. Terus tetap mengikuti musabaqah. Kalau nasional mungkin berkali-kali mungkin ya. Alhamdulillah. Ini baru juara 1 itu baru sekali. Oh, juara 1 kali. Itu ketika di mana? Waktu Di Lombok. Oh, di Ambon juga. Waktu kanak-kanak. Soalnya kemarin waktu MTQ di Medan tingkat remaja itu, golongan remaja itu juara 2. Oh, juara 2. Sebelum ke Turki. Berarti untuk yang nasional, yang dewasa masih belum juara 1. Berarti ada kemungkinan untuk ikut lagi. Masih bisa gitu. Masih bisa. Alhamdulillah. Karena kan belum bisa ikut dewasa. Iya. Saat ikut dewasa kan umurnya 24 tahun. Oh iya, kan masih 20 nih. Kalau enggak udah Berarti remaja ya. Kalau nikah meskipun 20 bisa. ikut dewasa. Iya, enggak untuk dewasa. Ya bisa. Oh, bisa ya. Ya udah, kapan nikah? Lama. Masih lama. 5 tahun lagi. Iya, pas 25 ya. Jadi yang terakhir itu internasional di Turki itu Ya. tahun 2019. Yaitu banyak video-videonya beliau di YouTube ya. Mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Erdogan itu. Alhamdulillah, barokah. Itu pengalaman mulai sejak belajar tilawah sampai masuk ke musabaqah. Kemudian ini kan pasti ketika kita mempunyai hubungan dengan Al-Quran, masing-masing kita itu mempunyai kesan yang beda-beda. Ya, antara saya, jenengan, teman-teman, kesan hubungan dengan Al-Quran itu beda-beda. Kalau jenengan sendiri, apa kesan yang paling menakjubkan menurut Saman ketika bersama Al-Quran gitu? Pengalaman yang sangat mengesankan bersama Al-Quran itu. Mungkin itu semangat untuk kita mungkin. Ya alhamdulillah, selama saya mulai belajar Al-Quran dan ikut musabaqah, sampai saya bisa berada di sini dikenal banyak orang, itu luar biasa, itu berkah dari Al-Quran. Berkah dari Al-Quran. Karena bagaimanapun pernah Rasulullah mengatakan, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran dan merendahkan orang-orang dengan Al-Quran pula. Dan walaupun ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, tapi saya yakini kalau bisa tetap bersama Al-Quran, insya Allah nikmat semuanya. Ya. Jadi alhamdulillah selama saya dekat dengan Al-Quran banyak berkah, banyak kemudahan. Termasuk saya bisa pergi ke luar negeri. Yang dulunya saya itu kalau lihat pesawat itu kayak merasa pengen gitu. Iya, kayaknya gak mungkin ya. Iya. Dulu kan masih kecil ada pesawat minta uang gitu. Apakah bisa kita naik pesawat gitu ya? Iya, istilah kata pepatah itu. Dulu kita melihat awan itu di atas, sekarang kita melihat awan di bawah. Di bawah. Naik pesawat. Iya. Alhamdulillah. Jadi luar biasa banyak, sampai bisa keliling Indonesia karena Al-Quran, bisa sekolah gratis karena Al-Quran, bisa umroh gratis karena Al-Quran, daftarkan haji orang tua itu karena Al-Quran, bisa mempunyai rumah pribadi, kendaraan pribadi, semuanya karena Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah bisa dikenal banyak orang, mengisi acara dengan para ulama, bertemu dengan orang-orang hebat. Tuh, sampai kemarin kan ada video bersama Ustaz Abdul Somad. Saya berpikir, saya merenung kadang-kadang. Ya Allah, kalau bukan karena Al-Quran, saya nggak mungkin berada di sini. Allah. Itu semua karena Al-Quran. Jadi yang dulunya ayah saya itu memaksa saya untuk belajar Al-Quran, yang awalnya saya itu mengira bosan, belajar terus, belajar terus. Ternyata waktunya main ini kan. Waktunya main kan, waktu kecil kan. Ternyata ada hal-hal yang menakjubkan, ada hal-hal yang membuat banyak kita itu kejutan di masa depan kelak, dan memang itu yang diharapkan orang tua saya. Dan saya sih berharap semoga dengan apa yang Allah amanahkan kepada saya berupa suara yang bagus, bacaan Al-Quran yang bagus, tidak menjadikan saya puas, tidak menjadikan saya ujub, tidak menjadikan saya besar kepala atau sombong lagi. Syukur-syukur bisa menjadi wasilah untuk yang mendengarkan itu lebih mantap keimanannya, yang belum iman menjadi iman. Kayak dulu kan ketika zaman sahabat itu kan, adiknya
Sayyidina Umar itu ketika Sayyidina Umar baru datang dalam keadaan marah gitu kan. Kemudian mendengarkan ketika itu surat Thaha. Iya. Jadi adiknya membaca surat Thaha dan Sayyidina Umar karena saking takjubnya, saking mendengarkan kalamullah yang tidak biasa ketika itu, seseorang yang sangat gagah itu Sayyidina Umar runtuh, lemes. Umar aja Dan, begitu ya. nah, Apalagi kalau kita. insyaallah mungkin semoga menjadi wasilah suara yang bagus itu untuk Dan memang sebenarnya itu yang saya dengan harapkan. Amin amin. Karena ketika saya membaca Al-Quran dengan suara yang indah, ada orang-orang yang terketuk hatinya untuk dekat dengan Al-Quran, dan itu akan menjadi amal juga buat kita. Itu mungkin yang menjadi kesan pengalaman yang lebih berharga mungkin buat jangan buat kita semua. Alhamdulillah, karena semua itu kesan-kesan yang luar biasa itu karena Al-Quran. Karena begini teman-teman, ketika memang kita berkecimpung dengan Al-Quran, kita mempunyai hubungan dengan Al-Quran, itu nanti kita akan diberikan banyak pengalaman yang mungkin saya yakin Kang Syamsul ini banyak pengalaman yang tidak bisa diceritakan, saking tidak ada lagi bahasa yang bisa diucapkan. Tapi itu kenikmatan rohaniyah, kenikmatan batinnya yang itu lebih berharga mungkin. Jadi yang bisa disampaikan ya hanya yang sekedarnya itu. Jadi saya yakin jenengan semua nanti kalau memang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran itu pasti mendapatkan banyak lah dari Allah, fadilah berkat Al-Quran seperti itu. Saya sangat senang ketika bertemu dengan orang Al-Quran, dikumpulkan dengan orang Al-Quran. Saya justru senang bisa berkumpul dengan para ahli Al-Quran. Ya, makanya ketika di sini saya sering sampaikan ke teman-teman, bisa bersama jenengan semua itu sangat luar biasa gitu. Ya kita berharap semoga digolongkan menjadi golongan yang ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Itu kan keinginan kita yang kita harapkan seperti itu. Insyaallah, mudah-mudahan. Kita minta doanya jenengan semoga kita semua diberikan istiqomah. Saya yang justru minta doa. Kemudian Allah, kita lanjut ke proses menghafalkan. Kan tadi kan sudah proses tilawah, kemudian musabaqah, kemudian kesan bersama Al-Quran, kemudian sekarang sejak kapan jenengan mulai untuk menghafalkan atau memang sudah menghafalkan gitu? Terus motivasinya juga apa gitu? Kadang-kadang dulu ayah saya itu sangat mendorong saya untuk pergi mondok gitu. Untuk gitu. menghafalkan, khusus untuk menghafalkan. Tapi ibu saya kayaknya lebih sayang. Gitu. Belum dikasih izin. Maksudnya belum sanggup untuk ditinggal jauh. Karena saya merasa ibu itu paling masih sayang. masih berat untuk melepas ya. Kadang-kadang kalau saya kemana-mana itu pasti sering ditelepon tanya kabar. Saking ibu saya itu saking perhatiannya gitu. Baru kali ini saya diizinkan. Iya, karena kata ayah itu, kamu itu kalau kori-kori saja nggak bakalan berkembang, kamu gitu-gitu aja gitu. Kamu harus menghafal Quran. Itu contohi kori-kori di luar negeri itu yang bacanya itu korinya itu nggak sambil baca gitu, tapi sambil menghafal. Di Mesir terutama banyak di Mesir. Iya, di Mesir itu banyak kori-kori yang memang rata-rata mereka itu para hafiz Al-Quran. Kalau di Lombok itu ada tuan guru siapa? Sabrudin. Iya, Haji Sabarudin. Itu kan dulu adiknya di sini, Kang Salim. Itu juga kori. Dulu S2 di mana? Di Jogja, kemudian di sini tuh udah selesai, tabarukan ke bapak. Selesai sekarang ini ada adiknya beliau ketemu. Oh belum, itu juga Lombok gitu. Masih keponakannya ini. Dan kebanyakan orang-orang Lombok itu termasuk NTB semuanya suaranya kok bagus-bagus itu kenapa ya? Saya juga heran itu. Mungkin karena di sana banyak itu mendirikan haflah-haflah dan banyak yang termotivasi. Dan juga banyak guru-guru yang mengajarkan tilawah juga ya. Jadi teman-teman kita itu yang dari Lombok dulu ketika imami duha itu pasti
enak semua. Kalau taraweh juga itu luar biasa. Terus mulai menghafalkan itu. Ya. Nah, ayah saya bilang kayak gitu, kamu bisa aja hafal di rumah. Iya. Tapi godaannya lebih banyak. Oh iya. Kalau di pondok lingkungannya yang mahal. Lingkungannya Yang mendorong mendukung. gitu. Mendukung gitu. Itu yang mahal. Makanya saya kemarin ditawarkan untuk mondok di sini buat menghafal Quran. Jadi target saya sebenarnya sebelum balik kan saya isi liburan semester itu sebulan lebih lah. Targetnya 10 juz lancar lah. 1 bulan ya. 1 bulan. Masya Allah. 1 bulan, 3 bulan selesai. Amin. Nah, saya kepengen banget jadi hafiz. Amin. Karena sebenarnya udah jadi qori, saya pengen jadi hafiz. Bukan karena hal-hal duniawi yang ingin saya dapatkan. Udah lewat lah itu. Udah lewat. Ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa membaca bersama Al-Quran dimanapun kita berada, dan juga lebih memahaminya, dan juga lebih bisa mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang itulah yang menjadikan kita itu ahli Al-Quran yang sebenarnya. Kalau untuk baca-baca saja ya anak kecil pun bisa gitu. Untuk orang hafiz Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran itu mahal. Jadi saya sebenarnya pengen menghafal, di mudah-mudahan mohon doanya dari Amin. Kang di sini, mudah-mudahan Amin. Insyaallah dimudahkan. Apa yang saya cita-citakan bisa terkabul. Amin. Insyaallah dimudahkan. Ini benar memang karena apa ya? Ketika kita menghafalkan itu mempunyai kewajiban yang lebih. Ya, betul. Ya, selain kita punya kewajiban untuk diri setiap hari, yang bagi orang selain hafid itu mungkin tidak ada kewajiban. Tapi ketika kita menghafalkan, jelas mengajar Al-Quran itu sudah menjadi kewajiban yang setiap hari bisa ditinggalkan. Dan itu yang nantinya akan membentuk menjadi perilaku kita, menjadi kuda dan petunjuk, menjadi rem ketika ada sesuatu yang kita kebablasan. Jadi Al-Quran ketika sudah menjadi daging akan menjadi alarm, pengingat, baik yang pengingat kebagusan, pengingat ketika kita melakukan keburukan. Itu yang diharapkan ketika kita menghafalkan sebenarnya seperti itu. Semoga Kang Syafri dimudahkan dalam proses ini. Amin Allah. Kami tahu ketika jenengan di sinilah, karena memang banyak kegiatan Al-Quran. Ya. Mungkin jenengan bagaimana kesannya selama di sini? Ini yang karena saya juga sempat keliling beberapa pesantren, teman-teman pesantren Al-Quran. Itu memang ya beda kegiatannya, kemudian modelnya itu kan beda. Hampir kita mulai sejak bangun sampai tidur lagi Selalu bersama Al-Quran, bahkan tidur sama Al-Quran. Oh enggak ya? Itu bagaimana kesan awal? Kan ini baru sekali ya, baru pertama mondok, kemudian langsung di Hamalatul Quran yang sudah dikenal kegiatannya itu padat. Bagaimana kondisi Ya, fisiknya? Awalnya sih saya ini kan disaranin pondok sama ayah. Iya. Terus saya mempunyai kenalan, namanya itu Bang Abid Muafan namanya. Oh iya, itu seangkatan dengan kami setelah itu. Itu sering kesini juga. Iya. Sering jelajah ke pondok di Nusantara. Barusan kemarin nikah kan? Iya. Saya Itu kalau kesini ya kadang imami ini duha juga. luar biasa. Penasaran, beliau kan sering itu keliling-keliling. Iya. Jadi penasaran pondok yang bagus buat ngapal Quran di mana? Oh iya, di Hamalatul Quran di Jombang. Ya saya langsung cari-cari Informasi. di internet, informasi. Ketemu tuh kontaknya Ustadz Faiz. Ustadz Faizin. Langsung ke sana. Langsung chat. Ustadz saya langsung direspon sama Ustadz Faiz. Oh iya Ustadz. Saya mau mondok di Hamalatul Quran. Oh iya, siap. Terus alhamdulillah disetujui sama orang tua dan juga Sama ibu juga di sini. nah, ibu juga diizinin alhamdulillah. Dan sampai sini pas saya datang kaget saya. Kaget ketika sudah melihat kegiatannya atau? Kegiatannya kan saya nyampe malam. Oh iya malam langsung sowan ke bapak itu ya, langsung ke bagi bapak. Malam Ahad nyampe. Terus saya lihat, aduh kegiatannya luar biasa kompak banget gitu kan. Ngejalan. Oh iya itu kan pas
Jadi di sini itu ketika malam habis makan malam itu ada namanya ngaji wajib sampai jam 10. Jadi mulai jam sekitar jam 8 sampai jam 10 ada ngaji wajib, semua santri wajib mengikuti kegiatan itu. Itu jangan datang wah, anak-anak ngaji semua gitu ya. Gitu, Iya. Iya, terus ada perasaan saya harus bisa nih jalan ini. iya. Terus diajak sowan ke Pak Kiai, ya minta doa sama Pak Kiai, insyaallah mudah-mudahan betah di sini kata Pak Kiai. Akhirnya besok paginya saya tidur di musola. Oh, di musola. Di musola. Ya Allah. Di musola itu udah campur banyak orang gitu ya. Belum ke bagian kamar kan. Koper masih di Iya. sekretariat. Jadi harap malu ya ke teman-teman yang mungkin mau mondok ke Haki. Memang di Haki itu ya tempatnya terbatas. Bahkan satu kamar itu ada 80 sampai 100 santri dan itu di kamar hanya sebatas menaruh barang. Tidur ya seadanya di musola, di depan kamar, bahkan di terpal juga seperti itu. Tapi karena memang capeknya dengan Al-Quran itu nikmat tidurnya, insya Allah. Tidur di musola itu. Ya, saya kemarin memang pengen aja tidur di musola karena saya merasa kalau di musola itu bawaannya tenang gitu kan, bisa ngaji gitu. Akhirnya tidur di sana terasa dingin. Domba, nggak alas, nggak pakai ini selimut, nggak pakai. Nggak bawa kan. Nggak bawa. Awalnya saya kira itu di pondok ada alasnya kan. Oh iya. Ada memang sebagian pondok ada kasurnya, ada alasnya, tapi kalau di sini nggak ada. Rasanya pas lihat keluar para tidur di apa? Terpal. Kadang-kadang di sekolah udah Full ikan pindang. Biasa. Terus paginya apa jam 3 saya Jam bangun. 3 dibangunin. Bangun. Ya sholat tahajud. Sebelum sholat tahajud saya mandi. Takutnya iya. ngantri kan. Mandi. Akhirnya sholat tahajud. Jam 3 mandi, sempat mandi tapi. Oh iya, jadi mandi jam 3 itu termasuk anjuran di sini ya. Karena memang Bapak sering matur kalau kita mandi jam 3 itu untuk melancarkan peredaran darah. Ya. Tuh disiramin kepalanya itu. Nah, terus itu sholat tahajud itu saya kaget juga ternyata hanya setengah juz. Panjang. Itu ketika itu malam siapa yang imami? Bapak belum, bukan? Ketika awal itu. Imam Kang Bagus. Kang Bagus Ya. panjang. Itu belum tahu kalau sebelumnya di Haki memang setengah jusan tahajudnya, belum tahu. Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi malam jam 3 bangun, mandi, ikut jamaah tahajud, bawa mushaf. Bawa Oh, bawa. Terus menyimak ternyata ya selesai nih. Setengah Saya kan juz. baru pertama gitu. Oh, iya. Ngerasain sholat tahajud yang agak lama gitu. Saya kira bahasanya itu surat-surat pendek gitu. Iya. Tapi jamaah gitu kan. Lanjut sholat subuh. Zikirnya ada tambahan-tambahannya. Ada tulisan sebelum sholat subuh Ya, gitu. ada yasinan. Ada yasinan. Ya. Saya bikin saya kaget itu 5 jusan. Oh, 5 jusan. Nah, ini keren ini. 5 jusan. Pas saya awal ikut 5 jusan kan, pas awal-awal itu saya asik aja 5 jusan. Itu hari Senin mulainya. Hari Ahad. Ahadnya, berarti Ahad itu juz 6 Juz 6 sampai juz 10. Itu setelah duha kan? Setelah Duhanya juga sama setengah juz. Iya. Habis itu jadi tahajud setengah juz, dia tulisan itu seperempat juz, kemudian habis subuh tadarus Al-Qur'an, Terus duha setengah juz, tambah lagi merokobah 5 jusan. 5 jusan. 5 jusan lama juga. Kapan saya Iya. ngantuk. Jadi Bahkan kemarin-kemarin saya pernah disemprot sama nggak banser ya. Seorang konsultan ya disemprot sama banser ya. Kadang-kadang gimana ya, aneh juga. Pas mereka lihat saya itu sini diculik gitu. Oh iya, Pas saya diculik. ajan kemarin itu sempat awan saya asik gitu. Iya. Pas di luar, pas murkabah disemprot. Padahal sebelumnya kenalan nyata gitu ya. Tapi ketika mereka bertugas disemprot ya. Kayak garam. Gitu. Geram. Itu jam 7 mulai muraqabah 5 jusan sampai jam 10. Ya, Jadi duduk kurang lebih 3 jam. capek juga. Ya. Ya, habis zuhur kan lanjut murkabah lagi. Habis duhur muraqabah 1 juz. Akhirnya 3 hari setelah itu akhirnya saya kecapean. Dulu saya jelek
Sampai sekarang belum sembuh. Belum. Belum sembuh. Ini sekarang hitungannya sudah berapa minggu ini? Ini baru 2 minggu. Kisaran 10 hari lebih ya. Iya. Dan mulai menghafalkan langsung bil ghaib ya. Langsung bil ghaib juz 1 Iya. ke Kang Bagus. Kang Bagus sekarang Kang Syamsuri sudah juz 5 selesai. Jadi dalam waktu yang seminggu lebih sedikit udah 5 juz. Makanya tadi beliau punya target 1 bulan 10 juz lancar. Dan saya yakin insya Allah lancar. Ini luar biasa. Tapi memang lagi-lagi sering Bapak sampaikan, nggak tahu ya, ketika kita di sini tuh menghafalkan diberikan kemudahan ya. Itu sebenarnya bukan dari kehebatan kita, bukan dari kemampuan kita, tapi karena syafaat Rasulullah. Jadi sebenarnya tahajud setengah juz, hatam 2 bulan sekali, duha setengah juz, hatam 2 bulan sekali, muraqabah 5 juzan, hatam seminggu sekali. Itu sebenarnya kalau istilahnya Bapak, kita sowan kepada Kanjeng Nabi dengan membawa Al-Quran, membawa hataman Al-Quran, sehingga ketika kita pulang sowan dikasih berkat itu bingkisan itu berupa kemudahan menghafalkan Al-Quran. Jadi itu sebenarnya yang berikan kita mudah, karena Saya merasakan sendiri juga, karena kan di sini kan banyak kegiatan. kegiatan. Tapi kok masih ada waktu untuk deres, untuk menghafalkan, untuk menghafalnya bacaan. cepat gitu. Iya, karena memang kita dulu ketika di pusat studi Al-Quran di Prof Quraisy di PSG itu kan kita sharing dari banyak teman-teman yang berbeda pesantren, khususnya pesantren Quran. Itu mereka sehari menghafalkan 1 halaman itu sudah bagus. Iya. Udah keren itu 1 halaman, apalagi 1 lemper itu sehari segitu sudah bagus loh. Tapi di sini alhamdulillah tradisinya itu sekali setoran seperempat juz, 5 halaman. Bahkan teman-teman yang merajak setengah juz, 1 juzan itu ya karena memang diberikan kemudahan. Itu yang harus kita syukuri dengan kita sungguh-sungguh sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi pengalaman untuk pertama kali ini seru ya. Alhamdulillah. Ini dilanjut apa enggak mondoknya ini? Rencana ini. Nanti kan selesai liburan masuk lagi ada rencana untuk melanjutkan. Ada rencana lanjut. Ya, alhamdulillah. Semoga diberikan kemudahan sampai hatam 30 juz dan sampai wisuda di sini kalau bisa. Sampai syahadah, sampai nanti munaqasyah. Kemudian syukur kalau misalkan jadi di Hamalatul Quran itu setiap Ramadan kita ada namanya syair Quran tarawih 30 juz di berbagai wilayah Nusantara. Kalau kemarin meskipun corona itu ada 85 majelis yang kita adakan majelis tarawih. Jadi syukur nanti jenengan tidak sekadar tilawah, tapi ketika Ramadan mampu menjadi imam tarawih 30 juz. Setiap hari 1 juz dan tanggal 30 Ramadan itu hatam. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi ketika sholat kita dengan makhluk 1 juzan dan Ramadan hatam. Dan itu nanti menjadi kegiatan tahunan setiap Ramadan, setoran langsung kepada Allah dan Rasulullah dengan imam tarawih itu. Kita doakan dan kita juga minta doa beliau ya. Alhamdulillah sudah banyak lah yang kita dapat dari Kang Syamsuri. Kalau di Jombang itu apa ya? Bukan Kang, Cak. Cak Syamsuri. Cak. Kalau di Bima apa? Kalau istilah untuk memanggil ini. Abang. Oh, abang. Abang. Kalau di Pondok kan umumnya Kang. Di sini ada Kang Miftah itu, ada Kang Reza Nggak gitu. ada beda ya gitu ya. Ada beda. Jadi di sini gak ada ustadz. Iya gitu. Ini gak ada ustadz di sini. Soalnya kemarin saya pas turun sama Kang Bagus. kan sempat panggil Ustadz. Iya. Ustadz. Gak mau ya? Nggak mau. Gak ada ustadz Di di sini sini. nggak Gak ada ustadz. Sebenarnya Kang. Sama-sama belajar. Karena bapak sering sama belajar, saya belajar, kita sama-sama belajar, sehingga kita punya kewajiban untuk saling belajar. Makanya ya itu. Meskipun sudah badal, meskipun sudah pengurus, itu ya masih belajar semua sama-sama. Makanya jadi kita panggil Kang Syamsuri. Alhamdulillah. Mungkin bincang-bincang kali ini kita cukupkan ya, karena mengingat waktu juga kondisi jenengan yang harus istirahat ya. Karena nanti juga masih harus persiapan menghafalkan lagi, setoran lagi. Jadi dibagi waktunya.
Terima kasih Kak Syamsuri. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah saya teman-teman mendapatkan banyak pelajaran dari jenengan juga tentang bagaimana seseorang yang bersama Al-Quran itu pasti diberikan kemudahan, diberikan banyak anugerah fadilah yang memang itu karena Al-Quran, seperti itu. Sehingga kita menjadi ahlul Quran yang semakin hari semakin tawadhu ya. Karena Al-Quran tidak akan nempel kepada orang-orang yang takabur ya, seperti itu. Terima kasih waktunya. Semoga lain kesempatan kita bisa nyambung untuk terus belajar, terus berbagi manfaat kepada teman-teman. Saya mewakili tim podcast Santri Haki. Ini juga baru mulai. Ini kita juga baru mulai karena memang permintaan dari pengasuh untuk kita juga bergerak di bidang media. Doakan semoga teman-teman terus aktif, terus kreatif di bidang media. Amin. Sehingga bisa memberi manfaat juga. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan membaca surah Idza Jaa. Monggo. Murotal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وجمل وجوهنا بالقرآن، إنك على كل شيء قدير. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.